Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertama sekali puji syukur kepada Allah telah mempertemukan kita di momen yang luar biasa ini dalam agenda Ramadan, Masya Allah. Meskipun sebetulnya kita bicara tidak mesti di Ramadan, Pak Prof. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah, kami bersyukur karena Pak Prof punya kesibukan tapi berkenan hadir untuk membagi ilmu bersama kami dan pemirsa di mana saya berada. Sebelum kita lanjut, Pak Prof, izin saya sampaikan kepada pemirsa di mana saya berada, yang penggemar setia channel YouTube Masjid Raya Al-Akbar Sorong, jangan lupa ada rezeki yang Allah berikan, sisihkan sedikit untuk kelanjutan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar Sorong dan bisa lewat di rekening yang ada di link di bawah kita ini. Mari sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk dalam Ramadan. Nah, ini perlu banyak hal yang mau digali dan alhamdulillah kita bersama dengan Pak Profesor Dr. Haji Hamzah Khairiyah MAG selaku Rektor IAIN Sorong yang insya Allah kita doa bersama. Beliau lagi memperjuangkan untuk alih status menjadi UIN, insya Allah kita doa. Amin. Pemirsa dan Pak Prof, izin ini artinya mungkin kalau saya sudah familiar dengan Pak Prof, ini pemirsa mungkin juga ingin lebih kenal dekat. Pak Prof, start terkait dengan, karena kita ingin bincang terkait dengan zakat ini, lebih khusus memperdalam terkait dengan terapi Zakat sebagai terapi ekonomi. Terapi ekonomi, oke. Zakat pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan selama Ramadan kita akan bahas terkait dengan zakat. Ini bagaimana? Karena mungkin ada pandangan lain dari Pak Prof. Nanti kita ikut sama-sama, jangan kemana-mana. Bagaimana pandangan beliau terkait dengan zakat itu sendiri. Kita sebelum lanjut nih Pak Prof, semangat untuk mengembangkan ekonomi ini kan pasti ada backgroundnya. Kalau Pak Prof sendiri mungkin dari latar belakang jenjang perkuliahan itu memang berkaitan erat dengan ekonomi atau bagaimana Pak? Iya, kajian-kajian kami terakhir ini adalah bicara tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Ya. Saya melihat bahwa kita ini masih hidup di dunia. Iya. Kita masih butuh makan. Butuh makan, betul. Butuh sandang pangan, Pak Prof. Butuh sandang pangan. Saya kira bayi itu pintar saja makan. Pintar makan, pintar cari untuk dirinya sendiri, menangis dan seterusnya. Tetapi persoalan ekonomi ini bukan hanya persoalan individual, tetapi itu persoalan masyarakat, persoalan bangsa dan negara. Persoalan global, Pak Prof. Persoalan global. Siap. Nah, umat Islam itu wajib kuat dalam ekonomi. Wajib kuat, Pak Prof. Wajib kuat karena salah satu rukun Islam itu adalah zakat. Zakat itu itu ibadah kehartaan. Ya. Ibadah harta. Kalau nggak punya ekonomi, sumber-sumber pendapatan, bagaimana kita mau tegakkan ibadah zakat? Di ibadah yang satu itu, ibadah yang satu itu. Maka harus perlu penguatan ekonomi. Penguatan. Kalau haji juga kan butuh ya. Butuh, tetapi kan orang bisa naik haji tanpa keluar uangnya ya. Ya misalnya boleh karena kemudian dapat itu, tetapi itu juga bicara tentang ekonomi. Tetapi rukun Islam yang sangat getol yang memang dipersiapkan tentang ekonomi adalah zakat. Ya, jadi betapa kemudian pentingnya zakat itu. Kita selalu ulang-ulang, kita selalu saling mengingatkan bahwa ini adalah ibadah yang harus kita tegakkan gitu. Mungkin ada latar belakang pemikiran dengan konstelasi atau keadaan umat Islam khususnya di hasil kajian pemikiran Pak Prof terkait dengan zakat itu. Ya. Sehingga harus terapi memang kita menggunakan istilah terapi. Ya. Ini kan supaya kita bangun ya. Terapi itu kan sesuatu. Ada yang mungkin yang belum bangun, yang sudah terlambat bangun, atau bagaimana. Terapi itu karena ada penyakit begitu Pak? Penyakit seperti itu ya. Nanti kita lihat siapa yang sakit. Iya. Jadi ibadah itu diperlukan kesungguhan hati. Sungguh-sungguh.
kesungguhan hati. Nah, kalau mau sholat 5 waktu ya kesungguhan hati itu menjadi penting. Dalam arti 100% harus sungguh-sungguh. Makanya umat Islam mengurus masjid itu nggak main-main. Nggak bisa juga main-main. Nggak main-main. Kita mau menempati tempat ibadah, sholat yang nyaman, luar biasa, mendukung kehusyuan kita. Nah, memilih pakaian yang suci dan seterusnya dan seterusnya. Perintah Pak Prof ya. Perintah seperti itu rangkaian yang harus kita lalui untuk sampai kepada kehusyuan. Kehusyuan dalam sholat. Oke. Sekarang zakat. Zakat ya. Zakat ini apa ada keseriusan untuk itu? Jangan-jangan kita hanya beribadah zakat ini setengah hati. Nah itu persoalan nih Pak Prof. Sehingga perlu ada terapi. Kita harus mengubah cara berpikir kita bahwa dengan ibadah yang kuat maka akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita, peningkatan kualitas kehidupan. Nah, itu yang harus menjadi bagian dari pemikiran kita. Dengan berzakat maka terjadi perubahan ekonomi. Dengan berzakat maka penerima zakat itu akan berubah. Dengan zakat yang dikelola dengan baik akan memberikan terapi baru bagi masyarakat. Termasuk pengelola zakat. Ini bisa dalam semua sisi kehidupan Pak Prof ya? Saya kira begitu. Asal tadi pengelolaan kemudian itu berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Betul. Mungkin ini karena terapi berarti ada penyakitnya. Kalau ada penyakit. Yang Pak Prof lihat apakah memang mungkin kok tidak ada perubahan atau gimana Pak Prof? Ya. Dulu begini, waktu kami masih SMA ya, aliyah gitu ya, di kampung, masih di kampung itu. Saya itu ingat Ustadz ceramah guru-guru kita pada Ramadan itu ya kita harus membayar zakat. Ya. Kita harus membayar zakat, infak dan sedekah. Tapi ini kan keluarga saya ini keluarga petani Pak. Di kampung lagi. Nah, jadi di masjid itu dengar ceramah tentang perintah zakat dan keutamaan bersedekah dan seterusnya. Fadilahnya ya. Tapi ketika keluar dari masjid itu pulang ke rumah kan pergi kerja, di sawah. Ternyata di sawah itu masalah banyak. Yang ditemui, ada tikus, ada kurang air, langkanya pupuk. Ini umat ini. Kalau di masjid dia menjadi umat, kalau keluar dia menjadi petani, dia menjadi masyarakat. Di masjid diberi ajaran agama tentang zakat, tapi di tempat kerja itu bukan masalah. Siapa yang damping? Iya, benar. Artinya tidak tuntas Pak. Tidak tuntas. Jadi umat ini bingung. Bagaimana mau keluarkan zakat sementara di lapangan tidak ada yang arahkan. Di masjid kita didorong berhadapan dengan masalah. Bagaimana mungkin zakat bisa berjalan? Benar. Kapan ini bisa diselesaikan? Jadi kalau hanya zakat ini hanya dibicarakan di masjid, itu baru sekian persen masalah selesai. Kalau hanya zakat itu ditujukan dalam arti kerja saja, seberapa banyak keuntungan tidak juga bisa dikeluarkan zakatnya. Jadi di masjid dan di luar masjid itu dia harus memiliki pandangan yang sama bahwa dorong mengeluarkan zakat dengan pendekatan agama, tetapi lapangan kerja benar harus juga didorong. Di backup juga. Di backup pembinaan UMKM dan seterusnya itu harus menjadi penting. Juga menguasai pupuk tadi. Seperti itu. Kalau tidak kuasai ya orang lain yang kuasai kita merusak katanya. Jadi susah. Iya benar-benar. Jadi pendapatan, pendampingan, kemudian ajaran agama, lalu kemudian Basnas. Ini ada wilayah koordinasi. Basnas sebelah kanan. Lalu kemudian sebelah kiri tidak ada pendamping. Kan sama aja itu setengah-setengah. Setengah hati Pak Prof. Ya kira-kira begitu. Kita mau bisa mengharapkan goldnya 100% tidak mungkin. Ya, makanya kita lihat di Indonesia ini ada nggak cerita-cerita bahwa saya sudah
mengeluarkan zakat, lalu kemudian hasilnya saya mentransformasikan penerima zakat seperti ini. Itu kan jarang kita temukan atau hampir tidak ada. Benar, Prof. Yang ada adalah terbagi habis. Terbagi habis. Habis itu apa? Sudah. Habis itu artinya dimulai lagi nol. Iya, iya, iya. Nah, Pak Prof, izin Pak Prof. Sekarang bagaimana terapi terkait dengan wajib zakat itu? Sekarang kan mereka yang agnia, kan wajib zakat ini agnia nih Pak Prof. ya. Kan ada agnia mungkin yang tadi terkait separuh hati. Dia mungkin menurut suka-sukanya. Kira-kira bagaimana kalau pandangan hukum dan itulah soal kalau saya punya harta, agnia ini orang-orang wajib zakat ini, saya suka-suka aja. Saya kan punya harta, mau keluarkan dan tidak terserah. Saya pilih kemana terserah. Itu kan pikiran dia. Yang mestinya bagaimana Prof? Nah, di hartanya itu ada hak orang lain. Hak orang lain. Kaidah dasarnya itu Pak. Kaidah dasarnya ada. Anda punya harta dapat itu. Tuhan menitipkan harta, tetapi kau nikmati, tetapi sebagian itu serahkan kepada yang berhak itu. Kepada masjid, kepada Basnas, kepada LAS. Lembaga-lembaga yang memang dipercayakan oleh pemerintah. Itu. Makanya memang kalau pengusaha yang ideal itu. Pengusaha rintik dengan muzaki tadi Pak Prof. Muzaki pengusaha yang ideal bikin proposal. Proposalnya itu sudah kelihatan. Oh, ini pengeluaran. Oke. Ini keuntungan. Ini pajak. Ini zakat. Mestinya begitu, Pak. Seharusnya seperti itu. Jangan itu hanya keuntungan, tetapi tidak ada prediksi zakat di proposal itu. Iya. Kalau pajak jelas tulisannya. Pajak ini kan siksaannya jelas. Mana ada pengurus Basnas itu bawa pistol ke atau apa? Pengusaha. Kecuali kalau ini mudah-mudahan tidak terjadi. Kecuali ada pengusaha yang memperoleh mimpi. Ya. Maksudnya apa Prof? Besok itu kalau kau tidak bayar zakat, hartamu itu akan terbakar. Pasti. Tapi kan mudah-mudahan tidak ada seperti ini juga. Tapi kita berdoa mudah-mudahan ada pemimpin begitu Pak Prof. Iya, kalau saya jangan seperti itu. Tapi itu kan bagian dari terapi. Iya, terapi, benar Pak Prof. Artinya mestinya artinya ini karena dia hitung sendiri persoalan. Artinya kalau seperti yang dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar ya Pak Prof, yang kalau siapa yang di zaman Nabi keluarkan dengan tali unta, dengan tali zakat, dan di zaman saya tidak keluar maka saya perangi. Nah, itu kebijakan pemerintah. Mestinya begitu Prof. Seharusnya begitu. Nah, jadi memang pemerintah dalam arti Khulafaur Rasyidin ini punya kebijakan berbeda tentang zakat. Ketika Sayyidina Abu Bakar seperti itu, tetapi ketika Sayyidina Utsman dia memberi penyadaran, hitung sendirilah seperti itu. Oh iya, ada diberikan inilah keringanan, tapi dibangun kesadaran. Mungkin dia mengatakan ini kan sudah lama berislam. Iya, sudah sadar masa sih sudah begitu gitu ya. Jadi serahkan saja. Tidak mungkinlah dia main-main di situ tentang harta. Itu dulu mungkin Pak Prof. Itu dulu. Nah, sekarang bagaimana? Apa mesti seperti itu? Nah, jadi dengan mengeluarkan zakat, menjalankan ibadah zakat, bagi tentu yang memenuhi syarat-syarat itu, itu sebenarnya adalah mengembangkan investasi lewat zakat gitu. Itu obat gitu. Obat. Kita harus jadikan obat gitu. Hassinu amwalakum bizzakati, wada'u amradakum bis-sadaqah. Perbaikilah ekonomi kalian dengan zakat. Allahu Akbar. Perbaiki itu artinya obatilah ya. Wada'u amradakum bis-sadaqah, dan obatilah orang sakit kalian itu dengan sedekah. Masya Allah. Ini antara ekonomi dengan orang sakit. Harus ada terapinya. Iya. Didiagnosis begitu itu. Pak Prof ya. Nah, kadang-kadang ini kita memperbaiki kehidupan ya, logika yang baik. Spirituality tidak jauh. Ditinggalkan. Ibadah tidak. Sama ceritanya tadi itu petani. Di masjid berdoa. Dengar ceramah tentang. Tapi di lapangan tidak diperbaiki. Tidak diperbaiki. Sama aja Pak. Ada wilayah koordinasi lintas
ada wilayah yang harus dibangun secara personal. Nah, Pak Agung punya pendapatan sekian. Ya. Kesadaran personal itu harus dibangun. Oh, memang kita harus keluarkan sekarang sekian. Kalau tidak, akan ada masalah. Itu yang harus perlu ditanamkan. Ini yang disebut dengan terapi. Ya. Jadi kalau selalu mengatakan aman-aman saja, nggak bisa. Zakat itu akan menjadi pagar daripada harta kita. Ini terapi artinya dari sisi stimulus rangsangan agak keagamaan. Keagamaan, dan itu rangsangannya rangsangan akhirat. Iya. Dan ya Tuhan akan bekerja, kita tidak tahu caranya bagaimana ya. Jadi kalau kita dorong ini agama fungsional, memberikan panduan, saya kira harus begitu. Tapi izin Pak Prof, tadi Bapak sampaikan terkait dengan apa itu di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu, kemudian muzaki dibiarkan untuk menghitung sendiri karena mungkin sudah ada kepercayaan. Karena terapi sudah berjalan tadi. Ya, nah itu. Kalau di era ini Pak Prof, kira-kira gambarannya bisa berapa persen? Ya tentu saja perlu ada data ya. Nah artinya kalau data real kita begini Pak Prof, kan kita bisa lihat dari Basnas dan lembaga Amil. Kita punya jumlah penduduk dan rasio pendapatan zakat kan bisa dihitung Pak Prof. Dengan agnia kita. Ternyata di bawah itu artinya bahwa ternyata mereka mungkin ada yang hitung sendiri, hitungnya main-main. Berarti terapinya perlu kasih kencang lagi atau bagaimana Pak Prof? Ya itu tadi kalau ada mimpi seperti itu. Dikasih mimpi gitu. Besok kalau tidak bayar zakat benar, pokoknya terbakar rumah kayak gitu Pak Prof. Iya bisa saja begitu ya. Artinya itu juga dari bagian pengalaman hidup pengalaman hidup sebenarnya. Dan testimoni tentang zakat ini kan ya mungkin kurang ya. Tetapi saya kira ada beberapa orang cerita saya membayar zakat. Ada begini, ada pengalaman saya waktu waktu masih muda ya. Iya. Sekarang kan sudah tua. Semangatnya Pak Prof. Ya semangatnya Pak. Jadi dulu kami disuruh tinggal di masjid. Waktu masih kuliahnya awal-awal. Kuliah ya anak sekolah. Daripada kosan itu tinggal saja di masjid. Jadi saya ini termasuk ya orang yang menikmati tinggal di masjid. Itu sampai selesai kuliah Pak Prof? Sampai selesai kuliah ya. Jadi dinamikanya itu tinggal di masjid itu enak. Jadi semua informasi manis, pahit, kita harus dengar. Iya betul Pak. Iya kan ini kan mesti miliknya orang. Jadi kalau datang pengurusnya yang baik-baik, semua baik. Tapi kalau datang itu yang kritisnya banyak, kita juga harus kita ini anak sekolah terima juga ya. Jadi satu saat gini, ada tokoh ini pernah jadi rektor. Ya, satu perguruan tinggi yang ternama di Makassar. Tokoh bangsawan lagi Pak, anggota dewan lagi. Ya, luar biasa. Luar biasa, saya memang lengkap kalau lengkap itu, dia. Bangsawan, anggota dewan, rektor. Pernah jadi rektor. Waktu itu ya. Pengurus yayasan masjid lagi. Pengurus masjid para Allah. Artinya dunia dan akhirat ini luar biasa. Luar biasa. Saya angkat itu luar biasa. Jadi dia tanya. Waktu itu saya disuruh, saya sebagai imam waktu itu masjid ya. Pak Imam, jam berapa besok ada waktunya? Kenapa puang gitu ya? Iya. Saya mau bayar zakat. Oh begitu. Iya. Padahal ini sudah diumumkan oleh masjid ya. Itu sudah Ramadan ini sudah diumumkan. Artinya tanpa tanya saya kapan datang. Ya. Terserah puang. Oh kalau begitu besok usai sholat subuh saya datang bawa zakat. Saya juga itu berpikir beliau ini mau datang bawa zakat bagaimana? Nah, jadi habis sholat subuh itu, dia datang. Iya. Jadi tempat tinggal itu di kompleks masjid, ya saya tinggal di situ. Dia turun dari mobil, dia bawa itu beras 1 karung terigu.
satu satu karung terigu bersama dengan timnya. Pakaiannya rapi, pakai kopiah, pakai seperti orang mau sholat ya. Ini jam 6. Ya. Duduk. Ini seorang. Tapi memang Pak Prof itu jadi amil juga. Saya memang ditunjuk sebagai amil waktu ya. itu ya. Karena kita di masjid. Iya. Duduk. Saya tanya, kenapa kita yang bawa zakat begini? Iya. Saya heran melihat dia. Begini, saya sejak mulai membayar zakat, saya selalu yang antar zakat saya datang. Waktu itu umurnya sudah 50 tahun lebih. Jadi ya sudah Iya. Berarti sudah sekian lama begitu. Kenapa mesti suruh saja itu siapa? Saya harus datang. Jadi dia datang secara fisik, pakaian seperti pakaian salat, membawa bahannya sendiri, anak buahnya dia bawa juga, dia juga bawa, ikut duduk untuk menyerahkan zakatnya, ditulis dan didoakan. Begitu memang prinsipnya ini. Prinsipnya seperti itu, Pak. Saya tidak mau diwakili, dia bilang gitu. Sejak lama saya melakukan begini. Di sisi lain ada saya punya jamaah. Ya. Itu pelajaran dari Bu Zaki ya. Pelajaran. Ada lagi satu. Ya. ini apa? Kisah bermakna. Iya, ini kisah nyata ya. Testimoni. Jadi ada saya punya jamaah itu. Ya, kebetulan saya tinggal di kompleks yang orang bilang elit lah. Ya, seperti itulah ya. Jadi dia suruh pembantunya. Itu kan ada jam-jam jadwal penerimaan ya. Iya. Jadi pembantunya itu bawa amplop. Tulis namanya ini. Dia bilang, Pak, ini zakat dari blok sekian. Iya. Oh, Allahu Akbar. Jadi dia hanya kayak apa ya? Iya. Tidak. Padahal ini ibadah ini. Padahal dia pulang. Setelah itu dia pulang. Itu dua hal yang berbeda sekali. Itu pengalaman saya. Jadi, nah, kalau dari pelajaran itu apa yang Pak Prof kira-kira? Yang saya lihat bahwa ternyata walaupun ini ibadah harta, tetapi bukan untuk harta. Itu berkaitan dengan kehidupan. Kehidupan itu berkaitan persepsi dan memaknai ibadah itu. Nah, itu tadi tokoh itu datang dengan merasa bahagia, merasa senang. Yang satu hanya nyuruh-nyuruh aja. Masya Allah. Setelah 30 tahun berlalu, ya saya juga tidak punya penelitiannya. Apa bedanya dengan dua orang itu ya? Ya artinya dalam kehidupan selanjutnya kan, proses perjalanan hidup. Iya. Ini dua model kita ini. Siapa yang sungguh-sungguh kalau begitu? Tapi memang perlu ada testimoni Pak, untuk menjadi juga spirit bagi yang lain. Seperti itu. Jadi ibadah itu ini ibadah. Itu Pak, Bapak itu bilang, tokoh itu ini ibadah. Saya harus bawa, saya harus merasakan, saya harus melihat, saya harus didoakan gitu. Dari itu dia memahami nilai itu. Tentu saja, ya dia konsisten melakukan itu ya. Mungkin ada sesuatu yang dia temukan secara psikologis. Yang dia dapatkan itu sehingga dia tetap bertahan konsistensi. Inilah agama. Agama itu, memang agama itu dirasakan secara personal. Akan membawa pengaruh besar dalam melihat kehidupan ini. Betul, benar ya Allah. Kesadaran. Jadi bukan hanya sekedar melaksanakan. Dia menghayati, dia mengamalkan, dia mendakwahkan, dia memberi contoh gitu. Itu mungkin yang perlu tadi terapi pertama Pak Prof ya. Bagaimana membangkit para agnia itu muzaki dalam rangka terus menjaga tadi komitmen berzakat, semangat, girah mereka. Nah, kalau kemudian Pak Prof izin, misalnya ini di Papua di Sorong nih. Ya. Mungkin Pak Prof punya penilaian sendiri terkait dengan antar rasio penduduk dan agnia dengan perkembangan zakat sendiri bagaimana Pak Prof? Di sini luar biasa. Oh, kalau menurut Pak Sur sudah. Kenapa luar biasa? Karena perantau itu ya, yang sudah mukim di sini kan. Itu kan di sini bekerja. Dia bekerja tetapi
setelah dapat gaji kan hebat. Ya. Alhamdulillah luar biasa. Dia bersedekah. Tapi zakatnya itu ada yang bawa ke kampung. Ya, nah ini kalau begini Pak, ini pasti perbiskan Pak. Kalau dari sisi pandangan hukum Islam gimana Pak Prof? Nah itulah dulu sekian tahun yang lalu kita diskusi. Iya pernah diskusi ya, betul Pak Prof. Imam Syafi'i itu jangan bawa ke kampung, bawa di mana kita kerja. Yang keringat kita jatuh di situ Pak Prof. Di situ. Kalau infak sedekah mau bawa kemana silahkan. Boleh. Tapi zakat ini, masa kita sholat di sini, kita bekerja, terus kita kirim ke kampung. Iya, ada dari tenaga-tenaga orang sini yang kita pakai. Sini, orang membutuhkan di sini berdoa, mestinya kan di sini. Nah itu perlu sosialisasi lagi terus menerus. Tapi pintar juga itu teman-teman dari daerah lain ya, yang saya lihat. Karena proposal itu dikirim secepat mungkin. Apalagi sekarang dalam WA nggak perlu di print, kirim aja. Ustadz Agung dari daerah sana gitu. Sudah hebat di Sorong. Nah, pasti dia usahakan. Kirim saja. Ingat ya. Nah itu juga persoalannya. Sudah lintas batas Pak Prof. Sudah lintas batas. Jadi ini yang jadi soal. Jadi kapan kita bisa membangun kesejahteraan kalau begini? Iya. Nah, jadi utamakan dulu internal itu. Kalau sudah itu selesai, baru kemudian ke tetangga. Iya. Ini untuk zakat. Kalau infak sedekah itu terserah saja itu. Nah, ini juga perlu diterapis. Ini persoalan siapa? Ini bukan hanya oleh yang wajib zakat, tetapi amil juga itu Basnas dan Las itu juga harus lebih gesit. Harus juga lebih paham. Lebih gesit untuk mendorong proposal itu nyampe lebih cepat. Nah Pak Prof, kita ingin kembali lebih concern ke terapi bagi muzaki ini, ke wajib zakat. Nah kalau kemudian dalam presentasi, kan misalnya dia ternyata harus keluarkan 100 juta. Ya. Tapi ternyata di dalam proses, ini kan tidak ada yang tahu. Terus dia kasih kurang, itu bagaimana Bro? Nah inilah soalnya Pak. Ya itu. Tidak ada yang tahu, betul tidak ada yang tahu. Tidak ada yang lihat. Iya, tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat. Itu sebenarnya salah sebuah. Tidak ada orang. Ada yang lihat, ada kan malaikat yang tahu. Iya. Ya. Itu jadi pikiran-pikiran itu. Jadi kita harusnya ini bukan hak saya, ini bukan hak saya, keluarkan. Kalau tidak akan ada masalah. Kalau tidak kita doakan supaya mimpi itu datang Pak Prof. Iya, jangan. Jadi zakat itu seperti satpam. Kalau analognya begitu Pak. Kira-kira dia akan menjaga kita. Harta ini akan menjaga kita. Kalau tidak, dia akan menjadi buaya. Kita justru akan jadi korban Pak. Ya seperti itu. Masya Allah. Ini yang perlu kita perlu. Jadi ada dua yang dipelihara tentang harta. Kaitannya dengan zakat sebagai hak orang lain. Kalau dibuat analogi pertama dia akan bertindak sebagai CCTV, sebagai satpam yang memelihara kita. Tapi kalau tidak dikeluarkan zakatnya secara beransur-ansur itu akan menjadi liar gitu. Dia berubah menjadi ancaman. Bisa jadi senjata makan tuan. Oh, banyak sekali. Iya. Bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Tidak tahu, Allah alam. Ya. Boleh lagi yang bersangkutan kurang sehat dan sebagainya dan sebagainya. Dan tadi mungkin ada kebakaran, kecurian, itulah segala macam itu Pak Prof ya. Ya makanya hadis Nabi itu tadi. Ya. Perbaikilah sumber pendapatan kalian dengan zakat. Jadi itu terapi itu. Masya Allah. Ini terapi luar biasa sebenarnya. Sudah mungkin artinya sudah tidak bisa kita berkilah lagi beralasan. Seperti itu kan rukun Islam ini. Mau di ini. Jangan mau lari-lari lah. Jadi itu tadi Ustaz Agung ada yang lihat, tidak bukan persoalan di situ ya. Mau lihat, mau tahu, ini bukan soal langsung. Yakin bahwa bukan saja malaikat, Allah yang langsung lihat ini. Makanya ada ijtihad. Ya di kalangan fuqaha kita, di kalangan ulama supaya semua udah tuntas cepat. Begitu terima sekian, keluarkan sekian.
supaya uang itu kan kalau sudah masuk kantong. Itu lagi bagaimana rasanya? Penyakit Pak Prof. Itu dia susah keluar Pak Prof. Iya, hitungannya sudah jadi lain. Aduh. Iya Pak Prof. Pintar itu Bang ya. Strategi pintar ya. Iya betul Pak Prof. Jauh lebih pintar itu uang daripada pemiliknya. Kenapa? Bahkan belum ada itu barang sudah ada hitung-hitungan Pak Ya. Prof. Ini Sudah banyak kalau ini Kalau- turun lagi. Kesempatan pertama masih taat Pak. Iya betul. Kesempatan kedua, waduh lihat di HP ada begini tawaran Oh, baru, iya, berubah oh. lagi. Kesempatan kelima habis. Ya. Itu yang mau Pak Prof sampai mungkin setelah dia hitung, ini 100 juta. Sudah nanti mau dekat-dekat Ramadan baru saya keluarkan. Ya. Begitu mau masuk Ramadan ada kebutuhan. Selalu banyak. Sudah 50 juta saja. Ada kebutuhan Ada dan kebutuhan. ada promo. Iya. Ada promo di mana situ ya. Ada ini itu. Jadi Nah nggak sekarang bisa. begini Prof. Sekarang kita sudah tahu penyakit ini. Penyakit daripada muzaki Pak. Nah terapi salah satu terapi tadi yang tadi terapi agama tadi. Ini yang kurang dari terapi hukum keduniaan. Kira-kira solusi bagaimana? Misalnya kalau dipajak kan kalau tidak bayar pajak itu ada sanksi hukumnya. Kalau dari pandangan agama bagaimana? Sanksi dunianya. Ya Apa? itu nanti akan didiskusikan oleh pakar tata negara dan Ya. anggota dewan ya. Anggota dewan seperti apa? Iya. Oh begitu Pak. Nah, tapi kita harus berpandangan bahwa zakat itu salah satu sumber pendapatan yang bisa dioptimalkan untuk membangun sebuah daerah, sebuah kabupaten, Kabupaten. sebuah kota. Karena kan yang menerima juga adalah warga kota. Warga kota benar kabupaten. Pak Prof. Meskipun ada syarat-syarat yang Iya. harus dipenuhi gitu. Artinya sebetulnya tanpa disadari bahwa kita lebih menghidupkan ekonomi rakyat ini. Seperti itu Pak. Jadi Pemerintah yang diuntungkan karena kalau rakyat makmur berarti iya, tanda kota itu betul. Iya. Kalau pajak ya. Tapi kalau zakat ini kadang-kadang dilihat apa ya? Iya. Termasuk bantuan pemerintah melihat zakat itu mungkin itu hanya ibadah agama saja, Iya. sosial. Iya, tetapi dampaknya itu. Ya itu yang mungkin tidak dari sisi ini ya Pak Prof ya. Ya, Padahal kita melihat sendiri. Izin Pak Prof. Waktu saya pernah juga di Basnas dulu. ya, Kan banyak kita usaha-usaha UMKM itu. Sebetulnya itu dalam rangka peningkatan ekonomi dan dampaknya bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. pernah Dan- nggak waktu Ustadz Agus di Basnas itu ketemu dengan anggota dewan di kantornya di DPR presentasi. Belum Nah, sempat. itu yang jadi soal. Jadi kita ini gagal membawa Heeh. ya isu-isu ekonomi Iya. umat di legislator gitu. Ini tugas kita semua. gitu. Siap. Jadi pelajaran Pak Prof. Pelajaran bupati, Iya. wali kota, gubernur. Nah, Basnas kami punya target tahun ini sekian. Presentasi di depan dewan. Awasi kami. Iya. Itu bisa kan? Bisa. Jumlah orang kaya sekian, pendapatan sekian. Masya Allah. Bisa. Pak izin Pak Prof. Ini mungkin sambil nanti closing, menjelang closing. Ada pesan-pesan khusus Pak Prof terkait untuk para muzaki kita bagaimana supaya bisa lebih tepat sasaran dalam pengelolaan zakat, pengelolaan yang lebih profesional. Pesan-pesan untuk teman-teman para agniya muzaki bagaimana Pak Prof? Yang pertama bahwa harta itu adalah titipan. Harta titipan pertama Pak. Titipan. Yang kedua, Jangan merasa bahwa jangan ini ya. mau dikendalikan. Maksudnya Pak Prof? Ya, Yang- kita harus mengendalikan harta. Harta, Langsung benar. putuskan, hitung sekian. Oh, sekian nominalnya untuk zakat. Siap. Siap. Ya, Itu ya. bukan kita. Langsung serahkan Serah. ke Basnas atau LAS. Gitu. Nah, Jangan kelola sendiri. jangan keluar sendiri Pak Prof. Jangan. Karena kalau lo sendiri nanti pilih saya mau kasih ini, saya Iya, mau iya. kasih itu. Akhirnya banyak yang tidak tepat sasaran. Karena ini mau diatur gitu. Iya betul benar. Zakat ini bukan dikembangkan oleh pribadi, tetapi umat. Umat dalam arti negara sudah memberi ruang ada Basnas atau LAS gitu. Yang dalam agama disebut dengan badan amil itu Pak. Iya, Prof. seperti itu. Amil dia Iya. pekerja profesional. Iya. Kalau misalnya ada tetangga atau keluarga yang menurut penilaian kita itu wajib menerima zakat,
tulis namanya. Baru diserahkanlah kepada. Serahkan ke Basnas. Oh, ini ada titipan nama ini. Orang yang layak. Ya. Udah. Jadi Benar. kita merekomend ini nama ini. Nanti Basnas atau LAS yang urus itu. Iya, benar. Nah, itu yang kedua. Jadi kita harus putuskan sekian itu. Siap. Yang ketiga bahwa zakat itu 2 fungsinya. Dia akan memelihara kita. Kalau kita tegakkan secara disiplin. Dunia dan akhirat. Dunia akhirat. Iya. Memelihara ekonomi dan memelihara pemilik harta. Akhirnya. Tapi kalau tidak, dia akan menjadi ancaman ekonomi. Iya, Dan ancaman lain-lain. Iya, benar. Jadi bukan saja pemirsa ya, Ustadz Agung juga. Saya benar. terpaksa diri saya juga. Pak. Iya. Supaya saya ngomong begini, Iya. supaya telinga saya mendengar. Betul, gitu ya. benar. Jadi Sama kita, benar. Iya. itu Iya. saya kira 3 hal ya. Siap, Pak Prof. Seperti itu. Oh. Dan ketika kita itu menjadi orang yang dinilai agama wajib zakat, itu luar biasa. Betapa banyak yang mau lalu tidak ya. Iya. Itu luar biasa itu. Itu sebetulnya sebuah nilai besar sebetulnya Pak Prof. Nilai besar. Masya Allah. Pak Prof, kita ingin kembangkan lagi. Tapi nanti insya Allah kita akan lanjutkan di Siap. episode berikutnya insya Yang Allah. penting makan sahur dulu. Ya. Pemirsa, ini bincang asik kita tentang zakat. Jangan Anda tinggalkan selama Ramadan kita bersama dengan Pak Profesor Dr. Haji Hamzah Heria MAG, bersama-sama kita diskusikan zakat karena memang di potensi dan peluang zakat sangat besar, kemanfaatan bagi diri kita, umat dan bangsa ini. Jangan kemana-mana, Anda punya rezeki jangan lupa sisihkan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Agung Sorong. Dan Anda muzaki, jangan lupa Anda percayakan kepada badan lembaga yang telah diamanatkan oleh negara untuk mengelola zakat Anda. Jangan mengatur sendiri, karena peluangnya nanti iblis masuk, dia berubah jadi hal yang tidak kita inginkan insya Allah. Yang kemana-mana kita akan lanjut nanti pada pekan berikut dalam bincang kita sama terkait dengan zakat, terapi zakat. Ya, zakat sebagai sebuah terapi ekonomi umat ya Pak. Baik, kita akan akhiri pertemuan kita ini dan kita akan lanjut pada pekan depan lagi dengan pembahasan zakat yang lebih ketat lagi insya Allah. Dan jadi ilmu bagi saya dan kita sekalian insya Allah. Yang kemana kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.